Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review kritis terhadap sebuah buku yang membahas filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari tugas evaluasi akhir mata kuliah filsafat pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya berbicara tentang proses transfer ilmu, tetapi juga menyangkut pandangan hidup, nilai, dan tujuan keberadaan manusia. Oleh karena itu, filsafat menjadi landasan penting dalam memahami arah, tujuan, dan praktik pendidikan Islam secara mendalam. Tujuan dari review ini adalah untuk memahami gagasan utama penulis, menganalisis kerangka pemikiran filsafat pendidikan Islam yang ditawarkan, menilai relevansi dan kontribusinya terhadap pendidikan Islam kontemporer. 2. Identitas buku. Buku yang saya review berjudul Filsafat Pendidikan Islam, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA, tahun terbit 2010, penerbit Raja Gerapindo Persada. Abudinata merupakan salah satu tokoh akademisi Indonesia yang banyak menulis tentang pendidikan Islam, pemikiran Islam, dan integrasi keilmuan, sehingga buku ini memiliki otoritas ilmiah yang kuat. 3. Latar belakang dan tujuan buku. Buku ini ditulis sebagai respon terhadap persoalan pendidikan Islam yang seringkali kehilangan arah filosofisnya. Pendidikan Islam cenderung bersifat normatif, ritualistik dalam menghadapi perubahan zaman. Penulis berupaya mengembalikan pendidikan Islam pada akar filosofisnya dengan menjadikan Al-Quran, hadis, dan pemikiran utama sebagai sumber utama, sekaligus membuka dialog dengan filsafat pendidikan modern. Ringkasan isi utama buku. Secara garis besar, buku ini membahas beberapa pokok utama. A. Hakikat filsafat pendidikan Islam. Penulis menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mendalam tentang tujuan, hakikat manusia, ilmu, dan nilai pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Manusia dipandang sebagai makhluk beriman, makhluk berakal, makhluk sosial, dan khalifah di muka bumi. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, ilmu dan akhlak. C. Dasar dan sumber pendidikan Islam. Penulis menegaskan bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama, dan qiyas. D. Kurikulum dan metode pendidikan Islam. Buku ini menekankan pentingnya kurikulum yang integratif, tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, mendorong pembentukan karakter dan moral. Analisis kritis. Kelebihan utama buku ini adalah struktur penulisan sistematis dan mudah dipahami, menggabungkan pendekatan normatif dan rasional, relevan dengan konteks pendidikan Islam di Indonesia, menegaskan pentingnya integrasi ilmu dan nilai. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai rujukan mahasiswa dari pendidik. Kelemahan buku. Namun, terdapat beberapa kelemahan. Pembahasan masih dominan teoritis, minim contoh praktis implementasi di sekolah atau pesantren, kurang membahas tantangan pendidikan digital dan globalisasi secara spesifik. C. Relevansi dengan kondisi kontemporer. Di tengah krisis moral, degradasi nilai, dan dominasi pendidikan berbasis capaian akademik, filsafat pendidikan Islam yang ditawarkan buku ini sangat relevan. Konsep insan kamil dapat menjadi jawaban atas pendidikan yang terlalu menekankan kognisi, tetapi mengabaikan spiritual dan etika. Kontribusi keilmuan. Buku ini berkontribusi dalam menguatkan identitas pendidikan Islam, menjadi jembatan antara tradisi Islam dan pemikiran modern, menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis nilai. Terakhir, penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, buku Filsafat Pendidikan Islam karya Abudinata merupakan karya penting yang memberikan landasan filosofis kuat bagi pendidikan Islam. Buku ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak boleh kehilangan ruh, nilai, dan tujuan. Meskipun menghadapi perkembangan zaman, meskipun memiliki keterbatasan dan aspek praktis, buku ini tetap relevan dan layak dijadikan rujukan akademik dalam mengkaji filsafat pendidikan Islam. Demikian review kritis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.